Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh berkah di usia mulia ini. Bapak Ibu, pernahkah Anda bangun tidur dengan leher terasa kaku, kepala pusing, atau tangan kesemutan, atau mungkin merasa tidur semalaman? Tetapi begitu bangun tubuh justru semakin lelah. Banyak sekali pasien lansia yang datang kepada saya dengan keluhan seperti ini. Mereka menganggap hal itu normal karena faktor usia, padahal kenyataannya ada penyebab tersembunyi yang jauh lebih serius. Tahukah Anda ada satu posisi tidur yang tanpa disadari sering dilakukan setiap malam, dan posisi ini ibarat bom waktu di dalam tubuh. Diam-diam ia bisa membentuk gumpalan darah berbahaya di leher yang sewaktu-waktu dapat memicu stroke mendadak. Inilah fakta medis yang sering luput dari perhatian kita. Karena itu, di video kali ini saya ingin berbagi pengetahuan penting tentang posisi tidur agar Bapak dan Ibu bisa terhindar dari risiko besar ini. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu, yang saya muliakan minggu lalu, saya kedatangan seorang pasien bernama Pak Sutrisno, usia 72 tahun, seorang pensiunan guru dari Surabaya. Beliau datang dengan wajah pucat, tangan gemetar, dan berkata dengan suara bergetar, "Dok, saya hampir saja kena stroke." Setelah pemeriksaan, ternyata Pak Sutrisno baru saja selamat dari serangan stroke ringan. Yang mengejutkan pemicunya bukan makanan berlemak, bukan juga tekanan darah tinggi mendadak, melainkan kebiasaan tidurnya selama lebih dari 40 tahun terakhir. Beliau terbiasa tidur miring ke kanan dengan bantal tinggi karena merasa lebih nyaman dan mengira itu sunnah. Namun, tanpa disadari posisi tersebut, setiap malam menekan pembuluh darah di lehernya berjam-jam. Akibatnya, aliran darah menjadi sangat lambat, oksigen ke otak berkurang, dan perlahan terbentuk gumpalan yang hampir merenggut nyawanya. Pak Sutrisno hanyalah satu dari sekian banyak pasien lansia yang saya temui dengan masalah serupa. Yang lebih menyedihkan, kebanyakan dari mereka awalnya menganggap hal ini normal karena usia. Padahal sering bangun tidur dengan leher kaku kepala, berat atau kesemutan di tangan bukan sekadar masuk angin atau salah bantal, melainkan alarm dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Masalah inilah yang ingin saya sampaikan. Posisi tidur yang dianggap nyaman ternyata bisa berubah menjadi ancaman serius bagi kesehatan otak dan jantung lansia. Jika dibiarkan, bukan hanya kualitas tidur yang terganggu, tetapi risiko stroke mendadak juga meningkat berkali lipat. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita pahami dulu mengapa posisi tidur bisa begitu berbahaya. Di leher kita ada pembuluh darah besar bernama arteri karotis, ibarat jalan tol yang mengantar oksigen segar ke otak. Otak sendiri membutuhkan sekitar 20% dari seluruh darah yang dipompa jantung setiap menit. Artinya, sedikit saja aliran ini terhambat, otak langsung merasakan dampaknya. Sayangnya, ada 3 kebiasaan tidur yang justru memperlambat aliran darah ini. 1. Tidur miring dengan bantal terlalu tinggi. Banyak lansia merasa nyaman tidur miring dengan kepala tertekuk ke bawah. Tapi, posisi ini menekan pembuluh darah leher selama 6-8 jam. Bayangkan, selang air yang ditekuk semalaman, alirannya pasti pelan dan bisa tersumbat. Sama halnya dengan leher kita, aliran darah lambat, terbentuk gumpalan kecil yang sewaktu-waktu bisa lepas dan menyumbat otak.
2. Tidur tengkurap. Sebagian orang merasa adem dan nyenyak jika tidur tengkurap. Namun dada kita akan tertekan membuat jantung bekerja hingga 40% lebih keras. Padahal jantung lansia seharusnya beristirahat, bukan dipaksa maraton tiap malam. Akibatnya, suplai oksigen ke otak berkurang dan sering muncul keluhan seperti jantung, berdebar napas pendek, atau mudah lelah di siang hari. 3. Tidur dengan kepala menoleh ke satu sisi terlalu lama. Kebiasaan ini tampak sepele, tapi jika berlangsung bertahun-tahun bisa menyebabkan saraf leher terjepit. Pasien saya, Pak Bambang, terbiasa tidur miring ke kiri dengan kepala menoleh ke kanan karena arah AC. Akibatnya, saraf leher kanan terjepit permanen, membuat tangannya sering gemetar dan sulit menggenggam barang. Semua kebiasaan ini punya pola yang sama, membuat aliran darah dan oksigen ke otak tidak optimal. Mungkin tidak terasa dalam semalam, tapi jika dilakukan puluhan tahun, dampaknya bisa menjadi tragedi. Jadi, Bapak Ibu, jangan anggap posisi tidur hanya soal nyaman atau tidak nyaman. Dalam dunia medis, posisi tidur adalah soal hidup dan mati. Bapak dan Ibu yang saya cintai sekarang, mari kita lihat apa yang bisa terjadi bila posisi tidur salah ini dibiarkan terus-menerus. Saya teringat pada seorang pasien Pak Wahyu, usia 71 tahun. Beliau terbiasa tidur dengan bantal tinggi dan kepala tertekuk. Sayangnya, beliau datang terlambat ke rumah sakit. Cek MRI menunjukkan gumpalan darah sudah lepas dan menyumbat otak. Pak Wahyu mengalami stroke berat, kini hanya bisa berbaring tanpa mampu berbicara, hanya air mata yang keluar saat keluarganya menjenguk. Ada juga kisah Bu Sumiati dari Bandung, usia 65 tahun. Beliau hobi tidur tengkurap sejak muda, katanya rasanya lebih nyaman. Namun, akibatnya setiap malam jantung beliau bekerja terlalu keras, sehingga sering terbangun dengan dada berdebar napas pendek dan siang harinya mudah lupa. Setelah saya ajarkan posisi tidur yang benar, hanya dalam 2 minggu kondisinya berubah drastis, bangun lebih segar, tidak mimpi buruk, bahkan ingatannya mulai membaik. Kisah lain datang dari Pak Bambang, 70 tahun, yang sering tidur dengan kepala menoleh ke satu sisi karena arah AC. Bertahun-tahun melakukan kebiasaan ini membuat saraf lehernya terjepit. Akibatnya, tangan sering gemetar dan kekuatan menggenggam melemah. Sayangnya, kerusakan saraf ini tidak bisa sepenuhnya pulih meskipun beliau kini menjalani fisioterapi rutin. Semua kisah ini menunjukkan satu hal, posisi tidur yang salah bukan sekadar soal nyeri leher atau pegal-pegal. Ia bisa berakhir pada stroke, gangguan saraf, bahkan hilangnya kemandirian di usia tua. Penelitian terbaru dari Jepang juga memperkuat fakta ini. Sekitar 65% kasus stroke pada lansia terjadi saat tidur atau baru bangun tidur, dan lebih dari 80% diantaranya memiliki kebiasaan tidur dengan posisi yang salah. Bapak dan Ibu kita tentu tidak ingin diri kita atau pasangan hidup mengalami hal yang sama. Karena sekali stroke menyerang, tidak ada tombol mundur untuk memulihkan kondisi sepenuhnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah mengetahui betapa berbahayanya posisi tidur yang salah sekarang, mari kita bahas solusinya. Kabar baiknya, pencegahan stroke karena posisi tidur tidak membutuhkan obat mahal atau operasi rumit. Cukup dengan mengubah cara kita tidur mulai malam ini. Posisi tidur terbaik untuk lansia adalah telentang. Letakkan kepala di atas bantal dengan ketinggian sekitar 10-15 cm, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu empuk. Pastikan kepala sejajar dengan tulang belakang, tidak menunduk dan tidak mendongak. Untuk kenyamanan tambahan, letakkan bantal kecil atau guling tipis di bawah lutut.
Posisi ini akan membantu melancarkan aliran darah ke otak tanpa hambatan dan mengurangi tekanan pada pinggang. Namun saya paham, mengubah kebiasaan puluhan tahun bukanlah hal yang mudah. Karena itu, saya biasanya memberikan trik adaptasi sederhana. Mulailah dengan berbaring telentang 30 menit sebelum tidur sambil berdoa atau berzikir. Tubuh akan perlahan terbiasa. Gunakan guling di kanan dan kiri agar tubuh tidak mudah berguling ke posisi miring. Minta pasangan atau anggota keluarga untuk mengingatkan bila melihat posisi tidur kita salah. Pasang alarm lembut jam 2 pagi hanya selama seminggu untuk mengecek dan mengoreksi posisi. Setelah itu, biasanya tubuh sudah terbiasa. Selain posisi lingkungan tidur juga sangat berpengaruh. Jika Bapak Ibu menggunakan AC, jangan arahkan langsung ke tubuh, karena refleksnya kita akan meringkuk dan kembali ke posisi yang salah. Atur suhu sekitar 24-25 derajat dengan selimut tipis agar tetap hangat tanpa berlebihan. Dan yang tak kalah penting, tidurlah lebih awal sekitar pukul 9 tua 10 malam agar tubuh punya waktu cukup untuk beristirahat dan melakukan regenerasi sel. Bapak dan Ibu, perubahan kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya luar biasa. Dengan posisi tidur yang benar, aliran darah ke otak lancar, jantung bisa beristirahat dan kualitas tidur meningkat. Ingat, satu malam tidur dengan posisi yang benar bisa menyelamatkan hidup Anda. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mungkin ada yang bertanya, kalau hanya untuk mencegah stroke, apakah benar perubahan posisi tidur sekecil ini bisa memberikan manfaat lain? Jawabannya, iya, sangat banyak. Pertama, tidur telentang dengan posisi yang benar membuat Bapak Ibu bangun lebih segar tanpa pusing atau rasa berat di kepala. Kedua, risiko sleep apnea atau henti napas saat tidur dapat berkurang drastis karena saluran pernapasan terbuka lebih lebar. Ketiga, dan ini yang sering membuat pasien saya terharu, posisi tidur yang benar terbukti menjaga ketajaman memori hingga 30% lebih baik. Sebuah penelitian dari Jepang bahkan menemukan bahwa posisi tidur yang benar membantu otak membersihkan zat berbahaya bernama beta amiloid, penyebab utama Alzheimer. Artinya, dengan tidur yang benar, Bapak Ibu tidak hanya terhindar dari stroke, tetapi juga dapat menjaga kejernihan pikiran di usia senja. Saya teringat kisah Pak Joko, usia 73 tahun dari Jakarta. Awalnya, beliau mengeluh sulit tidur telentang. Namun setelah mencoba trik 30 menit berbaring sambil berzikir, tubuhnya perlahan terbiasa. Kini, beliau bisa tidur semalaman dalam posisi sehat dan hasilnya luar biasa. Dok, saya bangun segar, tidak ngorok lagi, bahkan istri saya ikut merasakan manfaatnya, ujarnya dengan senyum lebar. Bapak dan Ibu, manfaat seperti ini adalah bonus besar yang sering tidak kita sangka. Dengan satu perubahan kecil, kita bisa melindungi otak, jantung, bahkan ingatan kita untuk tetap tajam hingga usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya cintai, karena Allah, setelah kita bersama-sama membahas begitu banyak kisah nyata, penjelasan medis, dan solusi sederhana, saya ingin mengajak kita semua untuk berhenti sejenak dan merenung. Selama puluhan tahun, otak kita bekerja tanpa henti. Ia mengingatkan kita akan jadwal sholat, mengingat wajah anak-anak kita, bahkan menyimpan memori indah bersama cucu tercinta. Jantung kita pun tak pernah berhenti berdetak memompa darah siang dan malam tanpa meminta bayaran sedikit pun. Namun, seringkali justru saat kita memasuki usia senja, kita lalai merawat mereka dengan baik. Bapak Ibu,
satu malam tidur dengan posisi yang salah bisa menjadi awal dari tragedi besar. Stroke datang tanpa permisi, menghancurkan kemandirian, menguras biaya keluarga, dan meninggalkan penyesalan mendalam. Saya sudah menyaksikan terlalu banyak istri menangis di samping suami yang mendadak lumpuh, terlalu banyak anak yang bingung karena orang tuanya tidak bisa lagi berbicara. Semua itu terjadi hanya karena satu kebiasaan kecil yang dianggap remeh. Tapi, kabar baiknya satu malam tidur dengan posisi yang benar bisa menyelamatkan hidup kita. Betapa indahnya jika esok pagi kita bangun dengan kepala segar, tanpa pusing, tanpa kaku, dan mampu memulai hari dengan semangat baru. Betapa nikmatnya bila di usia 70 atau 80 tahun, kita masih bisa mengingat nama semua cucu, masih mampu sholat berdiri tanpa bantuan, masih bisa tersenyum kepada pasangan hidup kita dengan penuh kesyukuran. Inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan untuk berubah, untuk menjaga amanah tubuh yang telah diberikan. Jangan tunggu sampai datang musibah baru kita menyesal. Ingatlah, mencegah stroke itu gratis, sementara mengobati stroke bisa menghabiskan ratusan juta rupiah dan belum tentu berhasil mengembalikan kondisi kita seperti semula. Malam ini juga saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memulai langkah sederhana. Periksa bantal yang digunakan, pastikan tidak terlalu tinggi atau empuk. Cobalah berbaring telentang 30 menit sambil berdoa atau berzikir sebelum tidur. Mintalah bantuan pasangan untuk mengingatkan bila posisi tidur kita salah. Percayalah dengan kebiasaan kecil ini, tubuh kita akan terbiasa dan manfaatnya akan terasa dalam hitungan hari. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk tidak menyimpan ilmu ini sendiri. Bagikanlah kepada keluarga sahabat atau bahkan grup arisan dan pengajian. Siapa tahu satu kali Bapak Ibu menekan tombol share, ada nyawa yang terselamatkan dari stroke. Inilah yang disebut amal jariah pahala yang terus mengalir, meski kita tidak tahu siapa saja yang mendapat manfaatnya. Mari kita jadikan rumah kita, lingkungan kita, bahkan komunitas kita sebagai duta kesehatan. Bayangkan, bila satu kampung tidur dengan posisi yang benar, berapa banyak tragedi stroke bisa dicegah, berapa banyak keluarga bisa tetap utuh, berapa banyak cucu bisa tetap melihat kakek neneknya tersenyum sehat setiap pagi. Saya yakin Bapak dan Ibu yang menonton video ini adalah orang-orang cerdas yang peduli pada diri sendiri dan keluarga. Pilihan ada di tangan kita, tetap bertahan dengan kebiasaan lama yang berisiko, atau mulai malam ini mengubah posisi tidur agar hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Sebelum saya akhiri, izinkan saya bertanya. Apa satu hal kecil yang bisa Anda ubah malam ini untuk menjaga kesehatan otak dan jantung? Anda, silakan tulis di kolom komentar, karena dengan berbagi pengalaman, kita bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Akhir kata, jagalah kesehatan, rawatlah tubuh yang Allah titipkan ini dengan penuh rasa syukur. Semoga setiap malam kita tidur dalam posisi yang benar dan setiap pagi kita bangun dengan tubuh segar serta hati yang penuh syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.